Nama saya Inayat Martitania. Nama saya Zaskia Mega Apriani Putri. Nama saya Salma Khairunisa. Nama saya Alventus Dea Zara Perdana. Nama saya Ajeng Kartikasari. Sejarah zaman logam. Zaman logam adalah zaman di mana manusia telah mulai berevolusi. Zaman ini disebut juga zaman Pronagian. Pada zaman logam, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, akan tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Berdasarkan perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Zaman perunggu. Yang kedua adalah zaman tembaga, yang ketiga zaman besi. 1. Zaman perunggu. Zaman perunggu merupakan zaman di mana manusia telah mengenal perunggu sebagai bahan baku dalam pembuatan peralatan untuk kebutuhan sehari-hari. Perunggu bersifat lebih keras daripada tembaga. Zaman perunggu ini juga seringkali disebut dengan Dongsong Tongkin Cina. Peninggalan pada zaman perunggu di Indonesia diantaranya ialah 1. Cendrasa. Alat ini hampir memiliki bentuk yang sama dengan kapak. Berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, bukan merupakan alat berat untuk perang. Alat ini pernah ditemukan di Bandung. Yang kedua ialah corong. Kapak corong disebut juga dengan kapak sepatu. Alat ini sering digunakan sebagai senjata atau alat kebesaran dalam sebuah upacara adat. Kapak corong pernah ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Bali. Yang ketiga adalah nekara. Alat ini biasa digunakan sebagai pengiring kematian, memanggil hujan, upacara spiritual, atau sebagai genderang perang. The Moon of Pejing merupakan nama dari nekara terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia, yang saat ini berada di Bali. Zaman tembaga. Zaman tembaga terjadi di beberapa negara di sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan juga Vietnam. Masa kejayaan zaman tembaga itu sendiri merupakan masa-masa awal masyarakat mengenal logam, atau masa awal zaman logam. Pada zaman masa tembaga ini, manusia mulai menggunakan tembaga untuk membuat berbagai peralatan. Peralatan tersebut bermacam-macam dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Zaman tembaga. Ada bukti untuk peleburan tembaga dan pemulihan melalui pemrosesan perunggu dan azurit berbagai belahan dunia sejak 5000 sebelum Masehi. Pipa tembaga yang digunakan untuk membawa air berasal dari sekitar 2700 sebelum Masehi, ditemukan di salah satu piramida Mesir. Tembaga dibuat menjadi alat dan emas. Tembaga dibuat menjadi alat dan emas. Dibuat menjadi ornamen sekitar 6000 tahun yang lalu, 3000 tahun sebelum Kekaisaran Yunani dan Romawi. Di Eropa, zaman tembaga dimulai pada sekitar 7000 sebelum Masehi. Disusul dengan Amerika yang mengenal tembaga pada sekitar 4000 sebelum Masehi. Salah satu contoh peninggalan pada zaman tembaga diantaranya kapak tembaga atau copper access. Kapak tembaga Italia berusia 5300 tahun yang dilengkapi dengan bilah yang dibawa oleh pemburu Neolitik manusia Ozzy atau Ozzy the Iceman dan ditemukan di Swiss. Kepala kapak tembaga kuno yang ditemukan di Swiss tersebut menjelaskan hubungan zaman tembaga di seluruh Eropa. Zaman besi. Zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana pengangguhan besi untuk perbuatan alat dan senjata sangat dominan. Penggunaan bahan baru ini di dalam suatu masyarakat seringkali mencakup perubahan praktik pertanian, kepercayaan agama, dan gaya seni. Zaman besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklasifikasi masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Waktu berlangsung dan konteks zaman ini berbeda, tergantung pada negara atau wilayah geografis. Secara klasik,
Zaman besi dianggap dimulai pada zaman kegelapan Yunani pada abad ke-12 sebelum Masehi dan Timur Tengah kuno. Abad ke-11 sebelum Masehi di India. Dan antara abad ke-8 sebelum Masehi Eropa Tengah dan abad ke-6 sebelum Masehi atau Eropa Utara di Eropa. Zaman besi dianggap berakhir dengan kebangkitan kebudayaan Helenisme dan kekaisaran Romawi atau zaman pertengahan awal untuk Peninggalan pada zaman besi yang ditemukan di Indonesia diantaranya mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan cangkul. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Perkembangan kehidupan pada masa-masa periodisasi. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya ubi-ubian, buah-buahan, dan daun-daunan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. 1. Kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. 2. Kehidupan sosial. Sesuai dengan cara memenuhi kebutuhan, manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. 3. Kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Alat-alat batu inti. Terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. B. Alat serpi yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. C. Alat dari tulang dan kayu. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. 1. Kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem ladang. Kehidupan sosial. Kehidupan pada masa ini masih dipengaruhi oleh hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup dengan menggoreskan pada dinding dengan warna merah, hitam, dan putih. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas mengalami kemajuan, yaitu bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut. Kapak Sumatera, yaitu batu kerakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. Alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam. A. Kehidupan ekonomi. Pada bercocok tanam, manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Selain bercocok tanam, mereka juga mengembangbiakan binatang ternak. Manusia pada saat itu juga diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. B. Kehidupan sosial. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan.
Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, sebagai perhiasan, dan sebagai alat upacara keagamaan. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju ke tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. A. Kehidupan ekonomi. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan perdagangan antar pulau pada masa perundagian dibuktikan dengan ditemukannya nekara di Selayar dan Kepulauan Kei yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. B. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap dan di perkampungan yang lebih besar dan teratur. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, pedagang, dan kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. C. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam.